الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, digabulkan segala hajatnya, dilancarkan rezekine, amin. Dilunaskan hutang-hutangnya. Baca seru-seru, akan hutang. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya. Ucap cilik aminnya seru. Yang sudah dapat jodoh mudahkan ya Allah, Allah tambahkan. Amin. Tambahkan bahagianya. Tambahkan sakinah mawadah warahmahnya. Mugi-mugi husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi walid Fatimah. Umnun bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammadin. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'il qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sing seru Muhammadin. Nah, kayak gue seru. Orang sholawat itu adalah syafaat, hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Berkat sholawat kita selamat, berkat sholawat kita dapat syafaat, berkat sholawat pintu kekabulan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas dari sholawat, karena itu satu-satunya jalan sukses untuk seorang hamba ketika menginginkan kesuksesan untuk dirinya. Bahkan sholawat itu dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit adalah guru daripada semua guru ketika hidup di akhir zaman. Maksudnya bagaimana? Memang guru kita ini banyak, ya, ada Ustadz Yahya, ada Habib Fulan, ada Kiai Fulan, ya, guru. Akan tetapi kadang kita duduk sama guru, alhamdulillah dapat barokahnya guru, dapat ilmunya dari guru, dapat. Tapi kadang-kadang selesai kita duduk tolabul ilmi sama guru, pulang dari tempat tersebut masih tetap kita jauh sama Allah. Pulang nih dari majlis, pertama kumpul majlisan karo gurune, jagongan, sholawatan, bubar, belum nyampe rumah udah ngomongin orang. Banyak gak? Banyak. Padahal dia majlisan, hadir majlis itu para wanita, tapi pulang dari majlis masih melotot-melotot sama suaminya. Banyak gak? Banyak gak? Kenapa? Yang salah gurunya apa majlisnya? Gurunya tidak salah, majlisnya tidak salah, kitanya kurang sholawat. Kitanya kurang sholat. Makanya hadir pengajian hadir, tapi pulang masih melotot-melotot sama suaminya, masih monyong-monyong sama suaminya. Kalau dikasih uangnya kurang, betul? Ada nggak di sini orang yang hadir? Ndek, pandeleng lah aja kayak aku. Berarti ini apa? Betul. Ketika dia sadar diri, ya Allah, iya saya masih jauh kepada Allah, padahal saya hadir pengajian. Berarti kita kurang sholat. Makanya ini guru untuk hidup di akhir zaman, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri. Amin. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya para habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Al-Habib Alwi bin Yahya, Al-Habib Qasim Al-Kaf, Habib Naufal bin Syekh Abu Bakar, Habib Muhammad As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Segaf, dan juga para kiainya, para ustadznya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Memang saya nggak hafal siapa nama-namanya. Pertama kali saya kesini, mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhirat, digabulkan segala hajatnya,
dilancarkan rezekinya, rezeki hisiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan, fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang hadir maupun yang tidak hadir, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, semua kita doakan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia adil. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para panitia penyelenggara haflah al-mubarakah yang mulia dan barakah ini, khususnya keluarga besar daripada TPQ ya Nurul Hikmah Al-Ah Al-Ustadz Yahya Matanallah bituli hayatih, dan semuanya yang mempunyai ikatan dengan Nurul Hikmah, insya Allah dapat hikmahnya dan dapat gabulnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang mempunyai andil atas berpartisipasi dengan acara yang mulia dan bahagia ini, Allah muliakan dan bahagiakan di dunia dan di akhirat. Yang sudah andil hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan cuma nyumbang doa ora apa-apa. Ya, si nyumbang doa ana ora? Ada enggak? Ana botan? Ana botan si nyumbang doa? Ada. Masya Allah, yang nyumbang doa juga ada. Ya, tapi yang nyumbang doa ini antara dua, memang dia nggak punya fulus, nggak punya tenaga, oke lah nggak apa-apa. Tapi yang punya fulus, punya tenaga, cuma nyumbang doa, ya namanya wes. Ya mudah-mudahan berkat kumpul malam hari ini nggak ada orang pelit lagi, amin. Insya Allah berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, ketika kita hidup ada sedikit perhatian kepada agama ini, insya Allah berkat perhatian yang sedikit itu bisa menjadikan perhatiannya itu Nabi Muhammad perhatian kepada kita. Berkat sedikit kita perhatian kepada agama itu, kepada agama ini, pada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatiannya bisa menjadi syafaat. Bahkan perhatiannya itu bisa menjadi daf'u. Daf'u apa? Daf'ul adab fil qabr. Bisa mencegah daripada azab siksaan di dalam kubur. Karena orang itu disiksa di dalam kubur itu macam-macam siksaannya. Tapi insya Allah orang yang punya perhatian, ketika ada mau siksaan itu datang, ditangkis. Tahu ditangkis? Dihalau, dihadang, dijauhkan. Ketika ditanya, man anta, siapa kamu? Saya adalah perhatian kamu ketika hidup di dunia dengan agama tersebut. Makanya agama dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang diajarkan perhatian. Kita ini harus punya perhatian kepada agama, jangan perhatian kepada hanya dunia semata. Ketika perhatian kepada agama sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan menjadi saksi dan akan menjadi syafaat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang sudah perhatian kepada Nurul Hikmah, yang mempunyai hubungan dengan Nurul Hikmah, insya Allah perhatian tersebut akan menjadi syafaat dan hasanat di akhirat kelak, dan akan mendapatkan perhatian daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia dan bahagia ini kita duduk bersama-sama, bersolawat bersama-sama, berzikir bersama-sama, bersilaturahmi. Karena ketika hidup di dunia itu nggak boleh yang namanya putus silaturahmi. Yang tadinya saya tidak kenal kepada kalian, akhirnya saya menjadi kenal. Kenalnya ini bukan sembarang kenal, ini penuh dengan hikmah. Perkenalan di suatu tempat kebaikan ini akan menjadikan saksi yang baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha ketika hidup di dunia kita tidak boleh putus silaturahmi, karena silaturahmi ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jangan sampai kita mati kita masih putus silaturahmi sama seseorang. Bahaya.
Kadang-kadang kita ditanya, ada orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli ke masjid, subhanallah, tapi matinya su'ul khotimah banyak. Bukan salah sholatnya, ya, bukan salah masjidnya, bukan salah daripada ibadah seseorang tersebut, tapi salah daripada hatinya yang mempunyai rasa sewot, rasa dendam, rasa marah yang akhirnya memutuskan silaturahmi, yang akhirnya semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan macam-macam. Bukan satu dua kisah dari orang yang ahli ibadah tapi dia matinya su'ul khotimah. Kenapa? Ketika dilihat, oh iya, dia itu putus silaturahmi sama tetangganya. Gara-gara apa? Oh iya, gara-gara dulu pilihan desa, pilihan kepala desa. Padahal kepala desa wis mati, TWK ya, masih tukaran, masih orang tanya, nggak mau tanya, nggak mau apa. Naudzubil lah, apalagi kemarin sudah pemilihan daripada pilpres, ya, apalagi pilkada, pil apa lagi? Pil koplo, ya, mumet wis. Masya Allah. Segala macam pil-pilan sudah, namanya juga pesta demokrasi, ya. Tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, yang ada persatuan dan kesatuan. Jangan sampai masya Allah kita mau dikibulin, mau dibohongin, yang seakan-akan mereka dilihat di sana, ribut satu sama lain, padahal mereka koncoan kita yang ribut beneran. Naudzubillah, sama tetangga kita gara-gara beda pilihan, dan gara-gara beda pilihan tersebut akhirnya naudzubillah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gara-gara beda pilihannya, tapi gara-gara putus silaturahmi, ya, naudzubillah. Oleh karena itu jangan sampai kita putus silaturahmi apapun, ya, apapun di depan mata kita, jangan mau diadu domba sampai putus silaturahmi. Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir, seorang cicit daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengatakan kepada anaknya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far As-Shadiq dibilang sama ayahandanya, ya Ja'far, ya waladi Ja'far, la tusahibakate, jangan mau kamu ini sohiban, koncoan, temenan sama orang yang suka putus silaturahmi, bahaya. Temenannya aja nggak boleh, apalagi pelaku daripada putus silaturahmi. Naudzubillah. Koncoannya aja nggak boleh. Ketika ditanya, kenapa ya Abah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, menyebutkan secara gamblang dan jelas di dalam Al-Quran lebih dari 3 ayat, bahwasannya secara gamblang Allah melaknat orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, naudzubillah, Nabi Muhammad mengatakan, semoga Allah jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Nabi Muhammad mengatakan dalam satu hadisnya, mal'unun, dia akan dilaknat siapa? Qati, orang yang putus silaturahmi, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia matinya di dalam, di tengah-tengah Ka'bah. Jangan main-main kalau udah urusannya sama hablum minan nas. Kita ini ada vertikal, ada horizontal. Ya, ada vertikal, ada horizontal. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kadang ada orang memperhatikan hablum minan nasnya saja, lupa hablum minallahnya salah. Ada orang memperhatikan hablum minallahnya saja, lupa hablum minan nasnya juga salah. Enggak bisa lepas antara hablum minallah dan hablum minan nas. Enggak bisa salah, enggak bisa dibedakan, enggak bisa dipisahkan. Harus bersama-sama, karena syarat orang masuk surga adalah 2 ini. Bahkan Rasulullah lebih menekankan dan lebih mengajarkan kepada mereka, karena urusan hablum minanas lebih repot dibandingkan hablum minallah. Lebih repot, lebih gampang minta maaf sama Allah apa minta maaf sama tetangga? Sama Allah lebih mudah, ya, tapi sama tetangga, waduh, repotnya setengah mati. Ya, kadang-kadang masya Allah, mau maju mau mundur ini kudu mikir dulu 1000 kali. Maju mundur, maju, nggak jadi, karena egonya, karena penyakit hatinya, karena sombongnya, karena angkuhnya, karena hasutnya, karena irinya, karena dengkinya. Masya Allah, ketika dinasihati, ayo minta maaf sama tetangganya, saling memaafkan, tidak boleh putus asa, berat. Tapi ketika dia dekat taubat sama Allah, lebih mudah taubat sama Allahnya dibandingkan dia minta maaf kepada sesama manusia. Padahal ini adalah kunci.
Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawa agama, ketika hijrah menuju kota Madinah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad antara kaum Muhajirin dan Ansar? Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Lebih banyak mengajarkan tentang hablum minan nas. Lebih banyak. Lihat pertama afsus salam, di antara kalian saling menyelamatkan, saling memberikan salam. Enggak boleh lepas satu sama lain. Maksudnya hanya bukan sekedar kita kadang-kadang di mulut assalamualaikum tapi hatinya jengkel. Banyak enggak? Assalamualaikum dalam hatinya goblok ente, setan ente. Iya, semua dalam hatinya itu unek-uneknya Masya Allah. Ya, kadang sudah assalamualaikum di hatinya beda. Beda di mulut dengan beda di hati. Beda di mulut dan beda di hati. Naudzubillah. Tapi lihat ketika Islam mengajarkan dan membawa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, afsus salam. Enggak boleh lepas di antara kalian, harus saling menyelamatkan dan tolong menolong. Ini amanat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atimut ta'am, yang kedua saling memberikan sedekah, memberikan makan satu sama lain. Lihat bagaimana di antara mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai turun ayat yu'tiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka tidak memikirkan untuk dirinya, yang penting temannya selamat, yang penting temannya terberi makan walaupun dia harus mati. Dalam satu peperangan terjadi kehausan, dikasih minum, sebelahnya minta haus juga dikasih sebelahnya, sebelahnya minta juga dikasih, ini belum minum yang sebelahnya, sampai muter balik lagi ke yang pertama sudah mati karena belum minum. Mereka satu sama lain mempunyai rasa itar, kasihan dalam hatinya, mempunyai rasa iba satu sama lain di antara mereka. Ini yang dikatakan Masya Allah, ini yang dikatakan hablum minan nas yang baik, hablum minan nas yang beres. Ya, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham. Gak boleh putus silaturahmi, bahaya. Bahaya. Sebabnya sohib sama orang putus silaturahmi aja bahaya, apalagi pelakunya. Baru setelah semuanya tiga-tiganya dijelaskan hablum minan nas, baru terakhir hablum minallah. Ya, wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam. Baru setelah itu sholat malam ente, sholat malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhul jannata bisalam, masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Jadi hidup ini enggak bisa lepas dari dua ini, hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan sampai nanti di akhirat kita bawa sholat, bawa ngaji, bawa urusan hablum minallah segunung tapi enggak ada harganya. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, atadrun, apakah kalian tahu manil muflis? Siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang dikatakan muflis? Katanya para sahabat, na'am ya Rasulullah, yang dikatakan muflis adalah orang yang la dananir wala darahim, orang yang miskin yang enggak punya apa-apa. Bahkan dia punya hutang. Ada orang melarat tapi ada melarat banget. Yang melarat aja beda sama melarat banget. Kalau yang melarat banget ini yang dikatakan muflis. Apa? Kalau melarat saja dia nggak punya uang tapi nggak punya utang. Tapi yang dikatakan muflis melarat banget, udah nggak punya uang, dia juga punya utang banyak. Nanti orang di akhirat seperti ini, bukan utang harta. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan, bukan itu yang dimaksud olehku, kata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi apa ya Rasulullah? Nanti di hari kiamat mereka banyak bawa hartanya. Harta apa? Sholat, pahala sholatnya, pahala ngajinya, pahala puasanya, pahala semua hablum minallahnya komplit. Tapi Masya Allah, ketika ditimbang hilang semuanya. Bahkan dia punya utang. Kenapa? Karena mulutnya nggak dijaga. Urusan hablum minan nasnya belum beres. Kan ada orang yang sholat, orang yang ibadah, orang yang segala macam, tapi mulutnya nggak beres. Ada nggak? Banyak. Bukan salah sholatnya, tapi dia tidak tahu caranya untuk memperbaiki. Hakikatnya sholat itu untuk menjadikan seseorang lebih baik untuk hubungan kepada sesama manusia. Tapi ini sholat tidak bisa menjadikan, sholat tidak bisa menjadikan seseorang lebih baik hubungan dengan sesamanya. Bukan salah sholatnya, tapi salah orangnya, salah caranya, salah niatnya, salah langkahnya. Nah, oleh karena itu, ayo pada malam hari ini kita pelajari bagaimana caranya agar jadikan sholat ini betul-betul ibadah. Hablum minallah ini menjadikan jalan kendaraan
untuk di antara kita sesama manusia saling mengasihi dan tidak ada dendam di antara kita dan tidak ada putus silaturahmi. Bagaimana caranya? Seorang ulama mengatakan ada beberapa cara. Pertama, ketika kita ingin baik hubungan kita dengan sesama manusia, hadirin, kadang kita sholat, tapi setelah sholat hubungan sama manusia nggak beres. Utang angel bayar. Ketika minjem utang senyum-senyum, ketika mau bayar ngamuk-ngamuk. Ada nggak orang itu? Padahal orang itu sholat. Ada yang semacam itu, ada. Bukan salah sholatnya, tapi salah langkahnya. Kenapa? Pertama, kita dalam ibadah sholat itu kan ada ilmunya. Takutnya sholatnya kita dinyatakan tidak sah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Karena jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu nggak mungkin sama manusianya itu putus silaturahmi, nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang ahli sholat punya mulut jebol, jelek, suka menghina orang, nggak mungkin. Karena dia sholat betul mencegah, katanya Allah dalam Al-Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mungkin orang-orang yang semacam itu orang-orang yang belum mengenal ilmu agama yang sepenuhnya, belum mengetahui ilmu sholat yang sebenarnya. Itu masalahnya. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh. Ada orang sholat, tapi dia mulutnya nggak beres. Berarti sholatnya belum beres, Bib? Iya. Sholatnya belum beres secara batin. Kadang-kadang juga bukan secara batin, tapi secara syariat juga belum beres sholatnya. Contoh, suaminya masuk kamar mandi. Suaminya masuk kamar mandi, ambil air wudhu. Sisa dari air wudhunya itu jatuh ke dalam satu ember kecil. Nyeklak, apa ngecelak bahasa Jawanya? Tahu nyeklak? Naon nyeklak? Netes, ya. Netes kemana? Ini ada yang bisa bahasa Sunda nggak di sini? Nyahon tuh Sunda. Nyahon tuh. Tuh nyaho gitu. Karena di sana sehari-hari saya bahasanya Sunda. Ya. Jawone angel, Jawone bisa Jawa ya ngono Jawone ya. Jawone Jawa Tegal, Jawa Cirebon. Netes, ketika netes air wudhu suaminya keluar, istrinya masuk. Istrinya masuk atau sebaliknya. Istrinya itu buang air kecil atau buang air besar. Setelah buang air kecil air besar dia ngapain? Istinja. Kalau kata bahasa Jermannya sana, ya bahasa Sundanya cebok, tahu ombeh. Kalau kata bahasa sininya apa? Cebok. Ya pada banyak cebok kan. Ya misalkan si istrinya itu cewok, ya angel temen sih. Istrinya misalkan cewok, dia nggak tahu cewoknya nggak pakai air yang dari kucuran, tapi air dari itu kan air mustakmal. Ini saya kasih contoh aja. Air kan mustakmal. Dipakai terus dia wudhu, dia sholatnya sah nggak sah. Ini contoh kecil. Dibilang saya sudah sholat dari mana? Loh Bib, saya kan selama ini nggak tahu, nggak ada bilang nggak tahu. Di sini ada ustadz, ada TPQ, ya. Bila perlu ikut lagi gabung sama anak-anak TK ibu, ya. Jadi apa permasalahannya? Kita itu menjadikan kadang kita ini sholat, tapi sholatnya nggak bisa menjadikan seseorang itu lebih baik dan lebih benar. Untuk urusan habluminas, gara-garanya kita bodoh dalam ilmu agama. Itu masalahnya. Makanya belajar. Untuk menjalin hubungan kita dengan sesama manusia pun akan baik berkat kita mengetahui ilmu agama, ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau sholatnya beres, saya yakin orang tersebut nggak bakal ada artinya ribut, tukaran, nggak bakalan. Nggak bakalan artinya ada gontok-gontokan, nggak bakalan. Insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu. Makanya belajar ilmu agama. Jangan sampai kita ini mati tapi kita tidak tahu. Ya. Yang wajib dalam ilmu syariat agama yang wajib harus kita pelajari seperti sholat, puasa, zakat, ya. Ataupun orang yang mau nikah dia harus tahu dulu ilmunya nih. Nikah kadang-kadang nggak tahu, masya Allah dia ngomong talak sampai 5 kali 10 kali pikirnya belum talak. Saya lagi emosi Bib,
nggak bisa, emosi tetap jadi talak, kumpul maning dosa, hukumnya zina. Aduh beb, maaf, kalau kata bahasa Sundanya ibit, tahu ibit apa ya? Ibit lah, nggak jadi, saya nggak tahu. Oh nggak bisa ya, tetap ya, ilmu agama itu wajib dipelajari karena kita hidup di lingkungan daripada para alim ulama, nggak boleh lepas. Permasalahannya mereka tidak bisa menjadikan hablum minan nas yang baik, silaturahmi yang baik, karena kita ini bodoh dalam ilmu agama. Jadi sesuatu yang wajib sholat aja dulu, dan mayataratab bis sholat, dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat, seperti wudhunya. Kadang ada wudhu asal aja, cepret beres, padahal nggak beres, daripada basuh mukanya nggak beres, basuh tangannya nggak beres, bahkan airnya saja yang dia pakai wudhu nggak tahu itu air sah untuk pakai wudhu atau tidak. Masya Allah, gimana menjadikan seseorang itu baik, sedangkan Masya Allah pondasi utama dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sholat, itu belum beres sholatnya. Jadi kalau orang ingin tahu dia ini baik atau buruk ya, kalau masih buruk dalam kehidupannya, ada kan orang manusia hidup ya, itu subhanallah, kalau keluar dari rumah hidupnya ruwet terus, ngajak ruwet sama orang banyak, berarti ini sholatnya belum beres. Makanya Bu, belajar ilmu agama, ajarkan anak-anaknya, ajarkan diri kitanya untuk mempelajari ilmu daripada ilmu agama. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan bodoh, karena jelas katanya dalam satu hadis qudsi dikatakan ya, orang bodoh itu ketika diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala bodoh, di situ mengatakan Allah dalam hadis qudsinya, wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan abghad ilayya minka ya jahal la aj'alannak fi syirari khalqi. Saya tidak pernah, katanya Allah, menciptakan satu ciptaan ya yang paling saya benci melebihi daripada kamu wahai bodoh. Ya jelas bodoh mah paling dibenci sama Allah. Kenapa? Kalau udah bodoh sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya udah nggak beres, urusan sama orang pun nggak akan beres. Pasti ruwet aja uripe bakal ruwet terus. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Mau tidur ruwet sama istrinya, bangun tidur ruwet sama istrinya. Istrinya gitu, bangun tidur ruwet sama suaminya, mau tidur ruwet sama suaminya. Masya Allah, ini penyebabnya adalah kebodohan dalam ilmu agama. La aj'alannak fi syirari khalqi, saya akan nyimpen ini bodoh di paling orang syar-syarnya orang, paling jelek-jeleknya orang, paling celaka-celakanya orang. Apa itu? Yaitu kebodohan. Bahkan bodoh, naudzubillah, sampai dikatakan apa? Al-jahlu, orang yang bodoh, al-jahlu qabla mautu, sebelum dia mati, dia itu sudah mati hakikatnya. Wa ajsaduhum, dan jasadnya qoblal kuburu. Orang bodoh nggak ngerti agama, nggak tahu tentang sholat, dia asal ikut-ikutan sholat, padahal dia hidup di antara ulama, tapi nggak tahu hukum sholat, nggak tahu hukum wudhu, nggak tahu hukum daripada air yang dia pakai wudhu. Naudzubillah. Qabla mauti mautun wa ajsadum, dan jasadnya qoblal kuburu, jasadnya itu kuburan sebelum dia masuk kuburan. Makanya kalau ada orang yang semrawut terus, hidupnya nggak karuan terus, maksiat terus, Masya Allah, padahal dia sholat, kalau ketemu jangan assalamualaikum warahmatullah, ganti saja assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Karena memang deweke wis kuburan. Bodoh. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita silaturahmi dan juga tolabul ilmi harus lebih semangat lagi, dan kasih dukungan kepada anak-anaknya ya, apalagi seorang ustadz yang mau mengajarkan anak-anak kita ini, kita harus berterima kasih. Kalau dia mengerti ilmu agamanya, sholatnya beres, insya Allah urusan hablum minallahnya beres, insya Allah hubungan dengan sesama manusia pun akan beres. Alhamdulillah. Jangan sampai lepas. Kita dukung ya Bu, kita dukung. Setelah kita dukung pendidikan ini, dan sekarang mungkin setelah mau masuk bulan Ramadan akan ada liburan, tolong di rumah jangan dirusak lagi anaknya. Kadang-kadang nggak sadar ya, disekolahkan, dimadrasahkan, dididik sama kiainya, ngajinya, setiap hari ngaji, nyampe rumah nggak jadi ngaji. Kenapa? Karena ibunya juga nggak ngaji. Kadang-kadang sudah balas dendam itu anaknya, tiap hari main HP. Kalau nggak dikasih HP nangis. Masya Allah. Tolong jangan rusak lagi, tolong bantu
Ustadz sudah membantu kita sebagai orang tua, kita pun orang tua harus membantu ustadznya untuk mensukseskan anak-anaknya, anak kita menjadi anak yang soleh. Wallahi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, menjadikan anak soleh itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Repot. Kita nuntut sama anak kita harus soleh, harus taat sama orang tua, demi Allah. Bukan semacam itu tuntutan, tapi tidak ada bantuan dari kita. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Jangan khawatir. Rahimallahu walidana ana waladahu ala birri au ala taatih au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, Allah akan merahmati siapa ibu dan bapaknya ketika mereka ibu dan bapaknya mau membantu anaknya untuk menjadi anak soleh. Salah satu membantu, alhamdulillah, memasukkan ke dalam sekolah madrasah ketika libur, ayo kita bantu juga. Bagaimana kita mendidik anak kita yang baik dan benar agar menjadi anak-anak soleh. Jangan diculkan begitu saja di rumah, dibiarkan ya seakan-akan kita nitip kepada ustadz, cuman titipan-titipan hanya apa ya, buat syarat saja. Yang penting anaknya sekolah daripada di rumah mumet ngeributi baik. Jangan semacam itu. Kita harus bagaimana caranya membantu biar anak ini walaupun di rumah biar menjadi anak soleh. Apa saja? Yang pertama, kalau menginginkan anak kita menjadi anak soleh, yang pertama bu, lihat nafkahnya. Lihat apa? Nafkahnya. Walaupun disekolahkan di TPQ yang paling bagus manapun, tapi kalau sebagai orang tuanya ngasih nafkahnya haram, subhat ataupun haram, jangan harap itu anaknya bakal jadi anak soleh. Bakal jadi anak males, bakal jadi anak toleh. Kebalikan daripada soleh. Jadi apa bu yang diperhatikan? Nafkahnya harus halal. Harus halal. Kalau nggak halal jangan harap anaknya soleh, istrinya juga solehah, bapaknya juga nggak bakalan soleh. Kenapa? Karena ini syarat utama pondasi untuk kesolehan daripada keluarga, daripada anak, istri dan suami. Kudu harus ngasih makan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara membantu lepas dari kewajiban untuk orang tua kita kepada anaknya, bukan hanya saja mengajarkan ilmu secara lisan, tapi harus secara hal. Ini yang kadang-kadang lupa. Apa itu hal keadaan? Kadang-kadang lisan sama keadaan berbeda. Pagi hari udah ngomong sama anaknya, nak, kamu nggak boleh dusta ya, nggak boleh bohong ya. Oh iya bu, siap bu. Berangkat sekolah, anaknya pulang sekolah baru buka sepatu, anak si ketok pintu. Coba liatin siapa dek yang ngetok pintu, dilihat sama anaknya. Bu, sing wingi sing nagih utang. Masya Allah, sing wingi sing nagih utang. Jadi mboke ngomong apa? Sampaikan kepada orang yang nagih tadi, bilang ibu gak ada, pergi. Tadi pagi disuruh jujur, tapi secara keadaan ngajari banyak gak orang tua gitu? Banyak. Kadang-kadang nyuruh anaknya ngaji, mboknya orang ngaji, malah dulinan HP. Malah mainin HP. Banyak gak? Banyak. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dakwatul hal afsah min dakwatil magal. Ngajak orang secara keadaan itu lebih cepat, efisien dan tepat ya, untuk menjadikan anak itu menjadi anak soleh. Kita ini bukan hanya saja mendidik ya, tapi harus mengarahkan. Bukan sanah ngaji, tapi ayo ngaji. Kalau sanah ngaji itu cuma nyuruh, sana kamu ngaji, tapi enggak, ayo ngaji. Sana ke masjid, bukan sana ke masjid, tapi ayo ke inilah pendidikan yang telah hilang dari umat Nabi Muhammad. Dua aja itu dulu. Insya Allah ketika dua ini kita mencontohkan di depan anak-anak kita yang baik-baik, seperti apa keharapan kita anak ini pengen menjadi anak baik, ya kita contohkan menjadi contoh yang baik. Bagaimana agama ketika dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika itu turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jelas bahwasanya
Di situ dikatakan di antara kamu ini ada uswah. Sampai Rasulullah ketika dididik, siapa yang mendidik Rasulullah? Allah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik Rasulullah adalah Allah. Lisan yang dikatakan dikeluarkan dari lisannya Sayyidina Muhammad dengan tingkah lakunya sama. Rasulullah ketika mengatakan jangan bohong, Rasulullahnya nggak pernah bohong. Ketika Rasulullah mengatakan sholat, Rasulullahnya pun ikut sholat. Lah kita kan enggak. Kadang-kadang ngedidik anak kita lupa. Di depan anak-anak kita tidak pernah mencontohkan yang baik, hanya memerintahkan saja kepada anak-anak kita yang baik. Tidak cukup itu. Tetap kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana praktek kalian di depan anak-anak kalian? Jangan sampai kita menyesal. Hidup cuma sekali. Jangan sampai nanti kita tenang. Masya Allah. Kita sudah selesai nitip sama ustadz cukup. Nggak bisa, Pak. Kita pun harus mau mencontohkan di depan anak-anak kita. Pernah dalam satu kisah ada seorang anak, umurnya itu masih 6 tahun, 7 tahun, masih cilik, masih tepeki lah, masih tepeki. Ini zamannya tabi'in. Zaman tabi'in itu setelah zamannya para sahabat Rasulullah. Dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka berjumpa dengan para sahabat. Pada suatu hari di zaman tabi'in ini ada seorang bapak yang mempersiapkan besok mau ikut perang. Si anaknya tahu bapaknya besok mau perang, anaknya nangis pengen ikut. Pak, ikut ya, melu ya, besiki melu. Besok melu yo. Ora iso. Melu yo, ora iso. Sampai anaknya nangis, Pak. Gara-gara tidak diajak ikut perang. Coba anak zaman sekarang nangisnya gara-gara apa? Tidak dikasih motor, tidak dikasih HP, ya. Masya Allah, tidak dikasih HP. Tapi lihat, anak zaman dulu masih 6 tahun pengen ikut perang, nggak dikasih izin perang, dia nangis. Datang ke ibunya, kata ibunya, nggak bisa, kamu masih kecil. Ya boro-boro mau pegang pedang, kencing aja belum lurus ya. Masya Allah, masih cilik, bocahnya masih cilik 6 tahun, Pak, 7 tahun. Sampai akhirnya semalaman dia nangis, ibunya merasa iba karena seorang perempuan itu punya perasaan. Ngomong, kalau bapak ajak besi, Pak. Bener ya, diajak, ajak ke apa-apa. Ya wis, teko maring kamare, Dek, sesuk melu ya. Alhamdulillah, seneng, sujud syukur sampai esuk-esuk ya. Ibu bapaknya belum bangun, anaknya sudah bangun saking senengnya. Ya, kita ini kadang-kadang Masya Allah, apa yang ada di hati kita itu penyemangat kita. Jangan jauh-jauh, hayya ala sholah, subuh tadi ora tangi. Tapi giliran malam-malam ngomong dari bapaknya, nak besok sampean beli handphone baru ya. Wallahi subuh dia bangun, cepat-cepat pengen sesuk. Kenapa? Karena dalam hatinya itu, ini contoh kecil saja. Sampai pagi-pagi udah bangun mau berangkat, si anaknya dipeluk sama ibunya. Ketika dipeluk sama ibunya, berbisik di telinga si ibunya, bilang apa? Ya ummi atuballigh salam ila Rasulillah. Wahai ibu, mau nggak titip salam sama Rasulullah? Kaget. Rasulullah mau ketemu di mana, Dek? Kamu ini mau perang, Rasulullah sudah wafat, pindah ke alam akhirat. Lah, ibu nggak tahu ya, saya ini mau ikut perang, tujuannya saya ini cepat mati, biar mati syahid, biar kumpul sama Rasulullah. Hati ini sudah rindu kepada Nabi Muhammad. Ini tarbiyah, ini pendidikan. Saya udah nggak kuat, Bu, tiap malam saya melihat wajah Rasulullah. Umur 6 tahun, 7 tahun, wis kangen rindu karo Kanjeng Nabi. Ini yang dinamakan soleh. Bagaimana ini seorang ibu dan bapaknya mendidik? Bagaimana? Sudah jelas pasti urusan fulusnya halal, nggak ada yang haram. Ya. Terus yang kedua, si ibu kaget, nak, sebegitu rindunya Anda kepada Nabi Muhammad. Umur 6 tahun, 7 tahun kita udah mau mati, boro-boro ya. Lihat Nabi Muhammad, ya gobok, ngimpi nggak pernah. Jangankan ngimpi Nabi Muhammad, ngimpi para wali aja nggak pernah. Yang ada ngimpinya siapa? Ayu Ting Ting sama Raffi Ahmad tiap hari, lebok. Masya Allah. Artis yang diimpikan. Karena itu yang ada di hati kita. Pakaya dunia yang diimpikan. Naudzubillah. Kadang pacar yang diimpikan, yang naudzubillah. Ya Allah. Lalu si ibu ini bertanya kepada anaknya, nak, sebegitu cintanya kamu, sebegitu rindunya kamu sama Rasulullah, sehingga kamu ingin jadikan jalan mati syahid ini cepat-cepat ingin berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata anaknya, Bu, gimana saya nggak cinta sama Nabi Muhammad, sedangkan ibu dan bapak selalu di depan saya, yang diobrolkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana banyak yang diobrolkan di antara kita, itulah yang akan ada di hati kita. Ini kuncinya. Kalau yang diobrolkan aja mobil, ya di hatinya mobil. Jangan jauh-jauh. Sekarang saya nggak senang burung. Ya Bu, kumpul satu kampung, dagang burung semuanya. Yang diobrolin burung semuanya. Saya kumpul, seminggu saya senang burung. Ya Bu, betul nggak Bu? Jangan jauh-jauh, tanyakan sama ibunya, bapaknya punya burung nggak? Bu, punya burung nggak bapaknya? Burung apa? Burung iprit. Loh, burung iprit apa itu? Insya Allah. Burung jalak, burung galak, bukan burung jalak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan jauh-jauh, coba dulu waktu ingat nggak batu akik, masih ingat nggak? Di sini musim batu akik nggak dulu 2018 gitu? Iya, dulu. Kalau pengajian saya lihat anak sih pakai telu, anak pakai papat, ya seneng kabeh. Betul apa betul? Betul nggak? Iya, sampai di kantor ngomonginnya batu, di pesantren ngomonginnya batu. Kumpul sama kiai, habaib ngomonginnya, yang nggak seneng jadi seneng. Lah ini kekurangan kita di rumah sama anak-anak kita. Lihat kata seorang anak ini, gimana saya tidak cinta sama Nabi Muhammad? Gimana saya nggak rindu sama Nabi Muhammad? Sedangkan ibu dan bapak selalu yang diobrolkan depan saya hanya Rasulullah SAW. Saya mau masuk WC kanan, ditarik sama ibu. Ingat Nabi Muhammad, sunnahnya kiri dulu. Saya mau minum tangan kiri, selalu ditepak. Jangan minum tangan kiri. Ingat Nabi Muhammad. Ini yang telah hilang zaman sekarang di umat Nabi Muhammad. Sudah diajarkan di TPQ baik-baik, nyampe rumah dirusak sama ibunya. Naudzubillah. Oleh karena itu tolong ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ayo sama-sama kita bantu anak-anak kita. Jelas Allah akan merahmati orang-orang yang mau membantu anak-anaknya menjadi anak soleh. Kalimat membantu di sini yang pertama tadi ngasih nafkah yang halal, yang kedua ayo praktekkan dan sering bicarakan tentang agama, apalagi tentang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tarbiyah. Ini pendidikan. Yang terakhir, ya, di perkumpulan malam hari ini yang berusaha, kita tidak boleh putus silaturahmi. Berusaha kita harus tahu ilmu agama biar menjadikan seseorang itu menjadi orang baik. Katanya Nabi Muhammad SAW, ya tanda Allah menginginkan orang itu baik, apa tandanya? Yufaqihu fiddin. Man aradallahu bi khair yufaqihu fiddin, katanya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Allah ingin menjadikan orang itu baik, jelas jadi baik dong. Hablum minan nasi baik, hablum minallahnya juga baik. Kenapa? Karena mengetahui ilmu daripada agama. Jangan lepas. Ya, itu penting. Dan yang ketiga, Masya Allah, tolong jaga anak-anak kita. Jangan nanti liburan kita biarkan begitu saja, disibuk dengan HP-nya. Di HP ini bisa jadi racun Bu, bahaya kalau tidak dikontrol, apalagi anak-anak kita. Ya, sering kita bicarakan dan kita praktekkan di depan anak-anak kita yang baik, apalagi tentang Rasulullah dan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, perkumpulan malam hari ini adalah perkumpulan sebentar lagi kita harus mengingat masuk ke dalam kita bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kacau balau. Jangan sampai Ramadan ini gagal Pak. Banyak tiap tahun ya kita ini gagal bulan Ramadan sampai dikatakan gagal panen. Ramadan itu tinggal panen. Ya, tinggal panen, jangan sampai gagal panen. Gagal panen yang dimana udah jelas giringannya itu kelihatan. Orang yang gagal panen di bulan Ramadan, panen daripada pahala kelihatan. Apa kelihatannya? Pertama, Masya Allah, masjid penuh. Tapi lama kelamaan udah seminggu masjid kosong. Ini tanda-tanda orang yang gagal panen. Apalagi kalau sudah habis. Betul, bulan Ramadan udah mau habis, itikafnya pindah. Dari masjid pindah ke mall dan ke pasar. Masya Allah, ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Pertama semangat buka Qur'annya, tapi semakin hari semakin gagal, habis. Ya, hati-hati. Ini bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah untuk umat Sayyidina Muhammad. Sampai dikatakan oleh para ulama, saking istimewanya bulan Ramadan, ya di situ para ulama mengatakan kalau Anda wahai umat Nabi Muhammad, wahai hamba Allah, tidak bisa beberes diri, menjadikan Anda hakikat daripada Ramadan yang sebagai dikatakan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, kutiba alaikum ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Tidak bisa Ramadan itu menjadikan Anda untuk menjadi orang yang bertakwa mau di bulan mana lagi. Karena bulan Ramadan itu kesempatan satu-satunya untuk menjadikan kita agar lebih cepat untuk menjadikan orang yang bertakwa, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pertama, setan tidak campur tangan di bulan Ramadan. Setan tidak campur tangan di bulan Ramadan. Ya. Musuh kita kan ada berapa? Ada 4. Di depan kita setan, di belakang kita dunia, kanan kiri kita hawa nafsu. 4. Kata Imam Ghazali, 4 musuh kita yang mengganggu kita, menjerumuskan kita, malas belajar, malas ibadah, ya, berantem sama orang, ruwet sama orang, ini 4. Ya, setan sudah pasti, hawa nafsu kanan kiri, belakang adalah cinta dunia. Bulan Ramadan setan disimpan sama Allah, tinggal 3. Nah, 3 ini ya menjadikan karakter ketahuan dia baik dan buruk itu ketika Ramadan. Contoh misalkan anak uang sok ngamukan, titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk. Masya Allah. Oh, katanya ini ngamuk ini dari setan. Ngamuk ini datangnya dari setan. Coba lihat Ramadan masih ngamuk gak? Kalau masih tetap ngamuk berarti bukan setan, dianya memang setan. Lah iya, karena setan udah nggak ada. Berarti memang karakternya dia begitu. Jadi kalau kita ingin tahu karakter kita seperti apa, ya Ramadan kapan kabeh. Orang ngomongin orang, aja ngomongin wong. Iya, kita diganggu karo setan. Dibisik-bisik sama setan. Misal Ramadan masih ngomongin orang, ya memang wataknya inti. Seneng ngomongin orang. Pacaran. Ramadan masih pacaran, berarti wataknya inti memang seneng pacaran. Masya Allah. Ya. Apalagi nakihul yad, tahu nakihul yad? Apa ya bahasa Indonesia yang halus gitu ya? Kawin sama tangan, tahu kawin sama tangan? Paham ya? Hah? Coli, tahu coli nggak? Lah, angel temen sih. Insya Allah. Tahu coli nggak? Tahu ya? Tahu pengalaman sampean lah. Hati-hati. Ya, itu kalau bukan bulan Ramadan, jangan bilang setan. Oke, lihat. Bulan Ramadan kalau masih coli berarti emang watak ente seneng coli. Iya, karena setan nggak campur tangan di sini. Emang itu semuanya ente, karakternya ente, hawa dan nafsunya ente. Makanya ini jangan macam-macam dengan Ramadan. Ramadan ini tamu mulia, kita hormatin, kita hargain. Jangan sampai ya Allah Ramadan ya lepas lewat begitu saja kita tidak hormatin. Ini tamu. Tamu. Tahu tamu? Tamu harus diapain? Harus dihormatin. Kalau dihormatin tamunya seneng nggak? Seneng. Begitu juga Ramadan. Tamu harus dihormatin. Ramadan adalah tamu. Ketika menghormatin Ramadan, ya dengan menjaga semua akhlak kita, perbuatan maksiat kita, insya Allah Ramadannya akan memberikan hadiah kepada kita. Apa hadiahnya? Awaluhu rahmah wa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Itu hadiahnya dari Ramadan. Bahkan hadiah dari Ramadan akan menjadikan seseorang itu yang bertakwa. Tapi bagaimana caranya? Gampang. Ramadan yang kita hawan hanya hawa nafsu, Pak. Setan nggak ada. Cuman hawa nafsu. Nah, makanya dari sekarang kita bisa harus mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya di bulan Sya'ban itu disuruh banyak sholawat kepada Nabi Muhammad untuk apa? Bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa mengendalikan hawa nafsu dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Datang seseorang kepada orang yang alim, ya, seorang kiai. Kiai, hawa nafsu saya ini repot Kiai. Ramadan karakter saya masih jelek aja. Padahal setan harus dicangcang, tapi tetap saya senang masih maksiat. Masih sedang nonton film porno Pak Kiai. Kalau udah bulan Ramadan nih, ya Allah, suka malas masih sholat. Padahal setan wis orang udah nggak ada. Kenapa Pak Kiai? Dijawab karena ente itu ya tidak mau tirakat sebelum Ramadan. Ditanya apa Kiai tirakat ini? Yang pertama sholawat. Ini kita masih ada waktu 14 hari lagi. Ayo tirakat. Ayo tirakat. Pertama apa tirakatnya? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, apa tirakatnya? Kata Kiai, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan lepas dari Al-Quran. Ini sholawat enggak, ya Quran enggak, Ramadan masuk, oh ya bakal hancur. Makanya tirakat dari sekarang. Walaupun sekarang usahakan sholawat minimal 1000, minimal baca Quran 1 juz, nggak mampu, ataupun tiap hari nggak lepas dari 1 kebet, 1 cukup, 1 lembar cukup. Insya Allah tirakat itu bisa menjadikan kita masuk ke bulan Ramadan, bisa menjadi Ramadan yang baik, bisa mengendalikan hawa nafsu, dan hawa nafsu bisa mengendalikan hawa nafsu apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga apa? Untuk mengendalikan hawa nafsunya 3 kata. Pertama sholawat, kedua Al-Quran, yang ketiga ini adalah sholatul jamaah. Sholat jamaah. Ini wala sholat jamaah, wala Al-Quran, wala sholawat. Ya wis Ramadan, lihat aja apa yang terjadi. Lihat aja. Amburadul, ya yang pacaran masih senang pacaran. Ya, yang suka nonton film porno senang nonton film porno, naudzubillah. Ya, yang suka coli ya senang coli, tetap ngelanjutin di bulan Ramadan. Hati-hati. Makanya dari sekarang, ya bahaya loh, dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang suka ngomongin orang ya bulan Ramadan masih ngomongin orang, karena nggak ada wiqayah. Coba berusaha dari sekarang. Ya, kita berusaha harus membaca Al-Quran, harus sholawat, dan harus sholat jamaah. Coba dari sekarang. Insya Allah selama 15 hari ini, 14 hari ini kita istiqomahkan, Allah akan jaga kita, Allah akan beri jalan kita. Ramadan akan masuk ke dalam kita. Insya Allah kita masuk ke dalam Ramadan akan mendapatkan bagian daripada Ramadan. Bahkan kita akan dimudahkan untuk mendapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Ramadan ini nggak main-main. Bunga, seneng, gembira. Yang merasakan gembira itu kita, Pak. Yang tahu hati kita ya kita sendiri. Kalau masuk Ramadan kan ada yang rungsing dalam hatinya, aduh puasa maning kesel. Oh, ini bahaya. Ini orang-orang yang bahaya. Kata Nabi Muhammad, "Qad adullukum syahrun 'adzim syahrun fihi lailatul qadar." Akan datang kepada kalian payung, dipayungi sampean iki dipayungi karo bulan Ramadan. Dipayungi dari api neraka. Masya Allah, dia nggak mau, masih tetap pengen masuk ke neraka. Padahal pintu neraka Ramadan sudah ditutup, masih digedor aja. Ya, masih digedor, buka. Ya ini orang-orang yang maksiat. Habis bulan Ramadan, dia senang. Oh, alhamdulillah Ramadan wis beres, badak selat maning lah. Ada nggak orang itu? Masya Allah, ini hati-hati. Justru kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang rindu, orang-orang yang cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, datangnya Ramadan itu anugerah yang sangat besar. Karena Allah lipat gandakan pahala. Ya, Allah lipat gandakan pahala. Pahala sunnah jadi pahala wajib, pahala wajib jadi pahala 70 kali lipat. Man taqarraba ilayya fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidhah fi ma siwa wa man adda fariidhah kana kaman adda 70 fariidhah fi ma siwa. Pahala sunnah jadi wajib, pahala wajib jadi 70 kali lipat. Kalau orang yang ahli ibadah, ahli taat pasti senang. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, rungsing, susah kalau datangnya bulan Ramadan. Hati-hati. Jangan sampai kita dari bagian orang-orang yang susah ketika datangnya Ramadan. Bahaya. Ini kesempatan. Jadikan sekolahan bulan Ramadan itu sekolahan untuk kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lepas. Dari mulai sekarang, ayo kita tirakat sama-sama. Perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran, dan jangan tinggal sholat jamaah. Khususnya para laki-laki ini ya. Khususnya para laki-laki, jangan lepas dari sholat jamaah. Sholat jamaah itu, Masya Allah, pahalanya besar. Ya, dikatakan dalam satu hadis kita tahu sendiri, Masya Allah, 27 kali lipat. Sholat jamaah tafdulu bi sholatil fadli, bi sholatil fadli, bisa bawa isyrina darajah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Ini jadi tirakat kita. Nggak usah tirakat puasa mutih udah dah repot. Urusannya doyan badok ya.
doyan mangan, mau tirakat. Tirakat ini, 3 ini insya Allah jadi orang benar. Sampai dikatakan, kata kiai itu bilang apa? Tirakat ini Bib, bisa menjadikan tirakat seseorang dia itu selalu apa yang ditakdirkan oleh Allah nerimo. Kan suka ada orang nggak mau nerimo ya. Apa bahasanya? Kalau kata bahasa Cirebonnya gagal lendeng. Bahasa ininya apa? Menggerutu apa? Menggerutu. Komplain sama Allah. Bahasa Jawanya apa? Dikasih susah. Kenapa sih udah susah-susah temen? Apa bahasa Jawanya? Gundel, ngegerundel. Gerundel. Kan suka ada orang gerundel ya. Dapat istri jelek, gerundel. Dapat suami jelek, gerundel. Nggak dapat duit, gerundel. Nah ini tirakatnya 3 ini katanya. Biar nggak gerundel. Kalau orang yang selalu nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali ya, wajadta ila kulli khairin sabila. Imam Ghazali bilang kalau inti ini hidupnya selalu tawakal sama Allah, nerima sama Allah ya. Mata radita billahi wakila wajadta ila kulli khairin sabila, kata Imam Ghazali. Inti selalu tawakal sama Allah. Apapun yang ditakdirkan sama Allah dia terima. Ini tanda juga ketika dia nerima, ini tanda orang yang sedang diuji. Tapi kalau orang yang suka gerundel itu bukan ujian, tapi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin tahu, iki urip susah ki modele apa ya? Ujian apa teguran? Ente gerundel enggak? Kalau ente gerundel, ya, kalau ente komplain sama Allah, berarti itu bukan ujian tapi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ente banyak dosa. Ente ini sedang banyak dosa. Tapi kalau dikatakan ujian, nggak ada yang namanya gerundel. Lihat Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad ketika diuji gerundel? Nggak pernah. Semakin diuji semakin alhamdulillah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nah katanya kiai tadi bilang kepada saya ya, bilangnya kalau pengen kita selalu nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah di situ dengan 3 tirakat tadi. Sholawat, Al-Qur'an sama sholat jamaah. Jadi istri-istrinya nih, istrinya bapak-bapak semua yang di sini kalau suka gerundel-gerundel itu berarti hati-hati Bu, itu ditegur sama Allah taala. Ibu harus tirakat. Tirakat. Bapaknya juga gitu. Kalau suka gerundel ya, berarti itu harus tirakat. Tirakatnya sholawat, Al-Quran sama sholatul jamaah. Insya Allah nggak akan gerundel lagi, akan nerima dan yakin. Ujian dari Allah itu pasti ada batasnya. Pasti ada batas yang nggak mungkin diuji terus. Pasti ada ijazahnya, ada hadiahnya, ada liburnya, dan liburnya hadiahnya dari Allah itu besar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jangan khawatir ya. Ujian apapun dari Allah Ta'ala, tapi kita harus bisa membedakannya antara ujian sama teguran. Jangan semua dibilang ujian, ini urip susah ujian sing di sampean orang sholat, orang ibadah, orang jamaah, orang ke masjid ya, sampean enggak ngaji Quran, sampean enggak sholawat, sampean enggak talabul ilmi, ngomongnya Bib, iki ya Allah ujian sing Gusti Allah, ujian sing di sampean ini sedang ditegur sama Gusti Allah. Kalau orang diuji itu enggak lepas dari 2. Yang pertama dengan ujian dia tidak ngegerundel. Yang kedua, semakin diuji semakin semangat ibadah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Semakin diuji semakin semangat ibadah. Kalau orang mau ujian, ya orang lagi mau ujian di sekolah, imtihan ini, ya gimana? Ketika mau diuji dia santai-santai apa belajar? Kalau pengen lulus, belajar. Kalau santai-santai nggak bakal lulus. Ya kecuali kalau curang ya, lain jodol. Kalau curang lain jodol ya. Kalau curang lain jodol. Ini lagi musim curang-curangan ya sekarang, masya Allah. Hati-hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau curang lain jodol. Kalau ingin betul dia sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya, dia harus mau lebih giat. Jadi 2, kita tinggal lihat aja sama anak kita, istri kita. Kalau kita hidup mungkin lagi sakit lagi teleng. Ya Allah, ki anak bae wis lara, ora duwe duit, ngutang langka sing ngutangi, gomangan langka. Semuanya tidak ada. Ya Allah, gimana ya Allah? Gimana? Ini ujian. Lihat sampean ini gerundel enggak? Oh enggak gerundel, tenang. Pasti fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua, sampean ninggalin ibadah apa tambah getol ibadahnya? Oh tambah getol, tambah semangat, tambah ke masjid, tambah jamaah. Oh jangan khawatir.
Itu ujian dari Allah Subhanahu. Wis kayak gitu aja. Intinya hidup ya semacam itu. Ya, coba sama-sama ya, mumpung belum masih masuk Ramadan, Bu. Ya, karena bulan Ramadan dikatakan syahrus sabr wa sabr tawabuhul jannah. Dengan tirakat itu insya Allah Ramadannya lulus. Bahkan di awal bulan Ramadan bilangnya apa Allah Ta'ala? Wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, ya, sini kata Allah, dipeluk sama Allah, datang kepada saya, semua saya akan berikan kebaikan, katanya Allah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Yang ingin keburukan, jauh-jauh, kurangin dari keburukan itu. Jangan sampai melakukan keburukan, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ayo sama-sama, oleh karena itu kita semua mempersiapkan diri kita, ya. Mempersiapkan diri kita dalam hari ini kita dapat ilmu. Yang pertama tirakat tadi 3. Apa? Quran, sholawat sama sholat jamaah. Jangan khawatir. Bahkan Quran tersebut juga, Quran dikatakan Quran ini pintu kekabulan. Ketika seorang ada bertanya, kenapa ya doa-doa saya belum digabulkan? Enggak, doa pasti digabulkan. Enggak mungkin enggak digabulkan, karena ente kurang baca Al-Quran. Ente minta sama Allah banyak permintaan, pengen mobil, pengen istri yang ayu, pengen suami yang ganteng, pengen kaya, pengen ngajinya nggak pernah dibaca Al-Qurannya. Iya. Justru Quran ini adalah pembobol, pembuka untuk kekabulan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Jangan khawatir. Ya, Quran, sholawat, jamaah. Quran, sholawat, jamaah. Tirakat di akhir zaman. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allahumma barik lana fi baqiyati min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina an. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, mudahkan lisan ini untuk bersolawat dan membaca Al-Quran, dan mudahkan langkah ini untuk sholatul jamaah, dan mudahkan kami untuk bisa menuntut ilmu, dan mudahkan kami ya Allah untuk bisa mendidik anak-anak kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal, rizki yang barakah, dan mudahkan kami untuk bisa mendidik anak-anak kita, bisa mencontohkan kepada anak-anak kita, mencontohkan yang baik-baik, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang bisa tambah cinta kepadamu dan cinta kepada kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sebentar lagi di depan mata kita ya Allah Ramadan, sampaikan kami ya Allah semuanya ya Allah ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah, masuk ke dalam bulan Ramadan dengan membawa berkah, dengan membawa ampunan, dengan membawa itqun minan nar, dengan membawa kasih sayang darimu ya Allah. Jangan jauhkan kami ya Allah dari kasih sayang Ramadan kepada kami ya Allah. Jangan jauhkan ampunan Ramadan untuk kami ya Allah. Jadikanlah kami bagian daripada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah bagian daripada malam Lailatul Qadar untuk anak kami, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau menerima atas takdirmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami mengaku banyak dosa, lisan kami bermaksiat, anggota tubuh kami bermaksiat. Ya Allah, hapuslah dosa-dosa kami sehingga kami masuk bulan Ramadan. Jangan jadikan penghalang dosa tersebut ya Allah untuk menjadikan beban kami dan malas kami ibadah ya Allah. Hapus dosa-dosa kami ya Allah, hapus dosa-dosa kami dan dosa anak kami dan dosa keluarga kami ya Allah. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man wa salafuna salihun wa ala man wa habib umar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah ya, jangan lupa tetap kita harus menuntut ilmu. Jangan sampai kita bodoh hidup di dunia, bahaya ya.
bahaya, mudorot untuk kita, celaka untuk kita. Yang kedua, kasih semangat, kasih dukungan kepada ustadz yang ngajar anak-anak kita. Di rumah juga kita ngajarin anak-anak kita dengan mempraktekkan yang baik-baik, sering nyebutkan yang baik-baik agar ada di hati anak-anak kita menjadi anak yang baik. Yang ketiga, persiapkan diri kita untuk bulan Ramadan. Ya, persiapkannya dengan apa? Dari mulai sekarang kita tirakat, siap perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, sama perbanyak sholatul jamaah, sehingga bulan Ramadan insya Allah hawa nafsu kita akan diatur, akan bisa mengikuti hawa nafsu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.